Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya Pendeta Prisboy Anugrah Nuh yang terdapat dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, bahkan hingga pagi hari ini. Kami ingin mempersiapkan seluruh kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan, untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh menerangi hati dan kehidupan kami pada saat ini, agar kami dapat mengerti dan memahami firman ini dengan baik. Bahkan dengan pertolongan Tuhan, kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membaca untuk kita firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas yang terdapat dalam Yesaya pasal 51 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23, dengan perikop di sana kata-kata penghibur untuk Sion. Demikian firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya, engkau yang telah menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang membesarkannya tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan seperti lembu jantan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu, dengarlah ini hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang-orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat di atasnya. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah mengalami pembuangan ke Babel, umat Tuhan mengalami kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Setiap kota telah dihancurkan, bahkan di antara mereka ada yang diangkut menjadi tawanan ke tempat pengasingan di negeri Babel. Hal ini membuat umat Tuhan jatuh ke dalam keterpurukan, kehilangan pengharapan, dan membuat mereka lupa kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Mereka begitu berkecil hati untuk memikirkan hal-hal yang dapat menghibur dan menolong mereka dari sebuah keadaan seperti keadaan tertidur lelap kalau dalam nas kita pada pagi hari ini. Tuhan datang kepada umatnya untuk membuatnya terjaga, untuk membuat umatnya kembali bersemangat dan berpengharapan.
karena akan tiba saatnya Tuhan akan membebaskan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari seruan Tuhan untuk terjaga ini, kita juga dapat melihat bahwa setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh umat Tuhan, mereka hanya sendiri saja. Tidak ada yang sanggup menolong dan menjadi tempat mereka untuk bersandar dalam ayat 18 sampai ayat 19. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dan pembebas bagi umatnya. Akan tetapi kita juga menyadari bahwa manusia yang serakah dan egois itu tidak akan pernah mampu untuk mengerti dan memahami hal ini. Jika mereka tidak mengalami sendiri sesuatu yang bersifat penindasan dan keputusasaan itu, yang dalam nas hari ini pengalaman ini disebut seperti meminum isi piala kehangatan murka dan isi cangkir yang memusingkan pada ayat 17, dan seperti lembu yang kena jaring mereka yang diliputi murka Tuhan dalam ayat yang ke-20. Tuhan datang untuk meyakinkan umatnya bahwa dialah satu-satunya tempat untuk bersandar dan bernaung. Sudah saatnya umat Tuhan untuk melihat karya pemulihan, karya penyelamatan yang datang daripada Allah berupa pembebasan untuk setiap umatnya yang tertindas. Bahkan Tuhan akan mengembalikan setimpal dari setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan penindas untuk umatnya. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah dari antara kita yang saat ini tidak memikul beban? Setiap dari kita akan mengalami pergumulan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bahkan pada saatnya bisa saja kita akan sampai pada titik terendah dalam hidup kita, dengan segala keputusasaan, dengan segala penderitaan yang menimpa kehidupan kita. Bahkan tanpa kita sadari, hal ini dapat saja membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, berharap kepada dunia yang fana ini untuk menolong dan menghibur kita. Atau bahkan dengan egoisnya justru kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, seolah-olah tidak ada Tuhan sebagai pusat iman dan pusat pengharapan kita. Kini saatnya kita untuk terjaga, karena Tuhan menyediakan jauh lebih baik daripada yang terpikirkan oleh kita sebagai manusia, setiap kebaikan-kebaikan untuk umatnya. Ia adalah Allah yang sanggup menolong saudara dan saya untuk melewati setiap pergumulan yang terus kita hadapi bahkan hingga hari ini. Demikian pula marilah kita tetap setia dan berpengharapan kepada Tuhan, karena tentu saja seperti yang terdapat dalam nas kita pada hari ini, piala kepahitan yang selama ini kita minum itu tidak dapat kita buang. Kita harus menjalani kehidupan ini, artinya sekeras dan seberat apapun yang akan terus kita alami, karena tentu saja yang akan mengambil semuanya itu adalah Tuhan, yang juga maknanya adalah Tuhan akan membebaskan, menyertai, memberi pengharapan dan penghiburan kepada kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terus semangat untuk beraktivitas pada hari ini, terus berserah diri ke dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan terus senantiasa memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya ajak kita untuk bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan di tempat kudus-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Kami mengucap syukur karena segala kebaikan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup kami, Tuhan tetap setia untuk menyediakan pertolongan bahkan di saat dan waktu yang tepat bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan, kami senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan,
karena kami percaya bahwa tidak akan pernah kami dapat hidup di dalam dunia ini dengan pengertian dan kemampuan kami sendiri tanpa Tuhan yang terus memberikan pertolongan dan pengharapan kepada kami semua. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman ini akan Tuhan berkati kepada kami semua, sehingga melalui firman ini kami senantiasa diberikan pengharapan kepada Tuhan dalam setiap hari-hari yang kami jalani dalam kehidupan kami. Firman ini adalah sumber daripada segala sesuatu yang kami rindukan dalam hidup kami. Bahkan dengan pertolongan penyertaan Tuhan pula, firman ini dapat bertumbuh dan berbuah senantiasa dalam setiap perilaku kehidupan kami di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mengucap syukur atas segala hikmat dan karunia Tuhan kepada kami anggota warga jemaat GKE dimanapun berada pada saat ini ya Tuhan. Karena kami percaya setiap hari dan kehidupan kami senantiasa ada di dalam tangan pernyataan dan juga pertolongan datang daripada Tuhan. Bahkan melalui gereja Tuhan, gereja Kalimantan Evangelis yang hingga hari ini terus berkarya untuk melayani, memberitakan Injil. Kami yakin dan percaya ada begitu banyak orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu menuju kepada keselamatan yang datang atas anugerah daripada tangan Tuhan. Kami terus mendoakan agar setiap siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan, baik pendeta, penatua diakon, majelis jemaat, majelis resort, bahkan majelis sinode, dalam setiap karya dan pekerjaan kami di ladang Tuhan, Tuhan terus memberkati dan menyertainya, memberikan kepada kami semua buah-buah yang manis dan segar dari setiap bagian daripada pemberitaan Injil ini untuk memberkati jemaat Tuhan, bahkan juga menjadi sarana berkat untuk kami semua. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga terus berdoa dan mendoakan terkhusus untuk Resort GKE Puruk Cahu. Dalam setiap bagian program, dalam setiap bagian pelayanan yang dilakukan di setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada di kawasan Resort GKE Puruk Cahu. Terkhusus pada saat ini kami ingin mendoakan jemaat Tuhan meliputi pos-pos pelayanan atau penginjilan yang ada di Bukit Nyombung dan juga di Trans Bahitom. Mohon penyertaan kuasa kasih datang daripada Tuhan untuk setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, pengurus ataupun majelis jemaat, sidang jemaat Tuhan, setiap keluarga demi keluarga senantiasa dalam cinta kasih dan penyertaan datang daripada Tuhan. Setiap keluarga dengan setiap bagian daripada beban tanggung jawabnya masing-masing dalam pekerjaan usaha, Tuhan juga memberkati dan menyertainya. Diberikan hikmat kepada kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bahkan sebagai anak-anak, sebagai bagian buah daripada cinta kasih Tuhan, dipersatukan dengan cinta kasih, dikuatkan, diberikan pengharapan, dan senantiasa Tuhan akan menyediakan kebaikan-kebaikan untuk kami semua. Terima kasih juga Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk setiap bagian daripada jemaat Tuhan yang pada saat ini merasakan beratnya beban, merasakan sakit penyakit. Tuhan memberikan air kesegaran, Tuhan juga menolong, memberikan kesembuhan, pemulihan, bahkan Tuhan boleh memberkati setiap bagian daripada kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, ini seluruh doa dan pengharapan kami pada saat ini. Kami percaya penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa selalu hadir dalam kehidupan kami di saat dan waktu yang tepat menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kami sebagai manusia. Ini doa dan pengharapan kami. Dalam satu nama yang berkuasa kami berdoa, yaitu dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.